Oke, ngomong-ngomong soal Clubhouse, siapa yang tiap hari mungkin ngikutin banget diskusi-diskusi di Clubhouse ya? Atau mungkin eksis nge-post aja, jadi udah join gitu, langsung posting di Instastory. Tapi yang pasti, aplikasi platform digital media sosial silih berganti, kita akan bahas bersama Yoris Bastian, founder and creative thinker of OMG Consulting. Hai Mas Yoris, selamat malam. Hai, Tiffany, selamat malam. Ini eksis juga nggak di Clubhouse? Sudah punya akunnya, tapi masih memantau, mengamati Oke. dalam 2 minggu terakhir ini. Oke, Mas, ini kenapa semuanya jadi mendadak Clubhouse sih? Kenapa sebegitu hitsnya si apps ini? Ya, jadi kan kita selalu mencari sesuatu yang novelty sebenarnya kan, sesuatu yang berbeda. Dan memang saya pribadi juga percaya bahwa the future is audio. Itu kenapa? Karena enteng sebenarnya audio itu. Dan jadi misalnya makan space di handphonenya kecil. Yang kedua memerlukan wifi yang rendah, yang kecil juga. Dan satu hal lagi yang paling penting, audio itu adalah dia bisa multitasking. Okay. Bisa nyambi. Kalau kita lihat juga kan tadi ya di IG Stories yang hampir semua teman-teman kita itu bilangnya lagi dengerin Clubhouse sambil ngapain, lagi dengerin Clubhouse sambil ngapain, lagi nguping percakapan si ini sambil ngapain. Nah itu kan kalau misalnya platform-platform yang lain agak sulit untuk membagi hal tersebut gitu loh. Jadi memang ini adalah, dan kalau kita ingat-ingat lagi tadi dijelaskan bagus sekali soal era-era social media. Saya tarik agak belakang lagi, bahkan saya nggak pernah main, tapi saya sempat memperhatikan kakak-kakak saya gitu ya, senior-senior saya pada main itu zaman breaker. Jadi dulu tuh pakai kayak walkie-talkie, pakai handy talkie gitu, cari frekuensi, itu join mendengarkan pembicaraan orang, audio only gitu kan. Oke. Jadi artinya dengan adanya si Clubhouse ini, kemudian tadi kan kita jelasin juga bagaimana perkembangan evolusi media sosial ya. Ini berdampak atau ada terjadi perubahan tren, kemudian ada perubahan behavior, kemudian needs juga dari user kah? Ya sebenarnya dua-duanya sih ya. Jadi maksudnya user juga kan di satu titik mungkin mulai jenuh ya dengan gambar-gambar indah gitu. Makanya kemarin sebenarnya diisi dengan TikTok yang sebenarnya background tidak menjadi kunci lagi. Sementara kalau yang kayak sebelum-sebelumnya kan kita harus mikirin banget backgroundnya bagus. Sementara kalau di TikTok itu yang penting raw talent gitu kan. Tapi tetap aja kayak TikTok tuh perlu persiapan, latihan segala macam. Nah tiba-tiba nongol Clubhouse yang saya bisa aja tadi siang udah diminta gitu ya, ntar malam join yuk di room gitu. Saya nggak perlu ada persiapan, nggak perlu ada apa, ya udah join aja jadi speaker dan nanti yang dengerin bisa ribuan orang gitu. Jadi mungkin instannya ada dan tapi saya ragu sih kalau dibilang bahwa nantinya seterusnya Clubhouse hanya ada live. Saya yakin nantinya pasti akan ada di mana kita bisa kita akan bisa dengerin replay, tapi itu mungkin part of strategi monetizingnya mereka. Oke. Mas Yoris, ini kan nggak sedikit media yang mengulas bahwa tren Clubhouse ini, jadi menganggap bahwa si apps ini tuh memanfaatkan fear of missing out atau FOMO dari si usernya. Jadi orang mungkin takut ketinggalan dengan interaksi yang terjadi lewat apps. Ini akan bertahan lama nggak sih? Kalau tadi prediksinya mungkin nggak akan bertahan lama. Why? Kenapa? Kalau saya bilang ini tergantung dia ya. FOMO menurut saya selalu diperlukan, apalagi kalau ada produk baru dan bahkan produk-produk lama yang merejuvenate gitu ya. Misalnya dia ngeluarin fitur baru, fitur itu bisa juga dibikin FOMO gitu kan. Dan bisa dibilang Clubhouse sukses memanfaatkan FOMO. Nah itu ibaratnya saya nyebutnya kayak honeymoon, dia udah sukses di honeymoonnya, sekarang bagaimana mempertahankan. Kalau melihat dengan funding yang didapat, terus dia juga nggak jor-joran gitu ya. Banyak juga soalnya startup di Amerika yang dia dapat funding besar tapi dia terlalu jor-joran sehingga akhirnya dies down gitu ya, menurun. Nah kalau Clubhouse saya lihat dia cukup pinter gitu ya mainin FOMO-nya, dan bisa jadi ini akan ada berbagai FOMO berikutnya akan dia keluarkan, dan menurut saya sih masih besar kemungkinan mereka akan bertahan. Oke.
Kalau kita berbicara mengenai social media shifting, kalau global terlalu inilah cakupannya terlalu besar. Kalau misalnya social media shifting di Indonesia, kan media shifting itu kan sebenarnya keniscayaan ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri apa ngelihatnya? Trenkah atau apa gaya-gayaan, eksis, memang kebutuhan, sosialisasi atau apa? Ya kalau Indonesia kan sebenarnya apa ya surganya FOMO ya, orang Indonesia tuh paling seneng gitu kalau ada sesuatu bergulirnya itu dengan cepat gitu ya dari masa ke masa gitu, sehingga sebenarnya bisa dilihat bahwa bagaimana kita memanfaatkan tren ini juga banyak banget teman-teman saya tuh jadi speaker di Clubhouse juga. Sebenarnya gue juga nggak ngerti sih ini apaan nih, kayak kita kayak ngobrol kali ya, ngobrol di ngobrol di Clubhouse, ngobrol di coffee shop terus banyak yang dengerin, terus dia boleh usul, ada yang mau ikut ngomong gitu kan. Jadi ini memang sesuatu yang baru, tapi tadi sih kalau dilihat sebenarnya balik-baliknya tuh ke seperti zaman breaker, zaman orari dulu sebenarnya. Atau kalau vibe-nya mungkin kayak MIRC, tapi MIRC itu pakai teks gitu kan. Iya. Vibe-nya sih seperti itu. Kalau yang kekinian sebenarnya ada yang pakai text base itu namanya Discord gitu. Itu potensi-potensi seperti itu tuh diambil oleh oleh si para foundersnya Clubhouse ini dengan cantik sih menurut saya. Tapi the future is audio itu udah pasti sih, saya termasuk kan, saya juga bikin Inspigo, aplikasi podcast audio only. Benar. Saya percaya dengan the future is audio. Oke, the future is audio. Apakah betul seperti itu? Karena kan mungkin masih terbelah-belah di masyarakat. Orang yang memang dia sangat tertarik dengan audio only, atau orang yang tertarik dengan video only, atau juga mix keduanya. Nah, artinya yang harus diperhatikan dari Clubhouse ini atau konten-kontennya supaya menarik. Kalau menarik pasarnya yang listener atau orang yang memang attracted to audio only sih oke lah ya. Tapi untuk menarik pasar yang lain gitu. Sebenarnya semua medium tetap akan ada sih, maksudnya bersanding gitu ya. Tapi audio only ini menarik sekali karena kita bisa melakukan sambil nyambi gitu ya. Kita berada di era yang semuanya tuh serba cepat gitu. Kita mau lakuin, orang tuh udah nggak bisa kayaknya ngelakuin satu hal alias monotasking gitu. Orang maunya tuh multitasking, sementara itu dimungkinkan. Nah kalau bicara soal kontennya apa, sebenarnya balik ke basic konten aja, cuman 2 saya, dan itu berlaku sebenarnya di mana-mana, mau konten video, konten foto gitu ya. Tapi kita ngomong kemarin di Instagram terus TikTok, sebenarnya cuma 2 pilihannya, satu informasi atau knowledge, yang kedua hiburan. Nah ini sih yang nanti juga akhirnya kita akan melihat di Clubhouse tuh ada yang isinya informasi, knowledge yang lumayan serius-serius perbincangannya. Saya kaget juga sih orang bisa berjam-jam gitu, makanya saya bilang wah ini pasti orang nyambi nih, nggak mungkin dia berjam-jam tuh cuma dengerin orang ngobrol gitu ya. Iya. Tapi ini menarik sekali kita lihat sama-sama, dan nanti hiburan gitu kan, ngobrol-ngobrol kayak di warung kopi gitu loh, yang bisa kesana kemari, yang ngocol-ngocol, yang lucu-lucu gitu. Jadi either informasi atau hiburan. Oke. Itu 2 sih basic news dari masa ke masa, dari zaman dahulu kala sampai sekarang, hanya mediumnya baru lagi. Maksudnya mediumnya sekarang mendadak audio only. Oke. Kita akan lihat bagaimana perkembangan kemudian dinamika media shifting yang ada di Indonesia. Nanti mungkin akan kita bahas lagi. Mas Yoris, sayang sekali waktunya karena sangat terbatas. Tapi mungkin nanti kalau misalnya saya join Clubhouse, satu-satunya atau pertama yang saya ikuti kalau Mas Yoris ngomong ya. Thank you. Thank you. Mas Yoris sudah bergabung di CNN Indonesia Connected Trending Corner malam hari ini. Selamat malam.